Fair value gap adalah zona krusial yang bisa jadi bagian penting dalam strategi trading kita. Tapi supaya bisa menggunakannya dengan efektif, kita harus paham apa saja yang membuat sebuah fair value gap benar-benar valid dan layak untuk digunakan. Jadi dalam video singkat ini, saya telah merangkum semua yang perlu kalian ketahui untuk menguasai teknik trading dengan fair value gap dalam 5 tips sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Fair value gap terdiri dari serangkaian 3 candle. Fair value gap ini muncul ketika ada celah antara sumbu atas candle pertama dan sumbu bawah candle ketiga. Celah dalam formasi ini disebut sebagai fair value gap atau imbalance. Fair value gap atau imbalance terbentuk oleh tekanan kuat dari buyer dan menciptakan ketidakseimbangan harga yang ditandai oleh celah atau gap. Dan pada pergerakan harga selanjutnya, area ini bisa berfungsi seperti magnet yang menarik harga kembali untuk menutup celah dan menyeimbangkan harga sebelum harga melanjutkan kenaikannya. Ada juga variasi bearish yang prinsipnya sama. Satu-satunya perbedaannya adalah fair value gap atau imbalance terjadi ke arah bawah yang menunjukkan terjadinya tekanan kuat dari seller. Sehingga area ini berfungsi sebagai zona di mana harga cenderung tertarik kembali untuk mengisi celah yang telah terbentuk sebelum akhirnya kembali melanjutkan pergerakan turun. Setelah kalian memahami konsep dasar fair value gap, mari kita mulai dengan tip yang pertama. Hanya gunakan fair value gap yang sesuai dengan arah pergerakan harga saat ini. Dalam pergerakan uptrend, agar tren tetap valid, harga harus terus menciptakan higher high baru. Tapi setelah high baru terbentuk, biasanya akan terjadi retracement atau koreksi ke bawah. Saat harga turun, ia perlu menemukan area support agar bisa memantul dan melanjutkan kenaikan berikutnya. Disinilah peran penting bullish fair value gap pada pergerakan harga sebelumnya. Kita dapat memanfaatkannya sebagai zona entry buy sebelum harga melanjutkan pergerakan uptrend. Contohnya, setiap kali terbentuk higher high, harga kemudian retrace kembali ke bullish fair value gap, di mana ia menemukan support sebelum melanjutkan kenaikan. Sedangkan dalam tren turun, agar harga terus menciptakan lower low baru, ia harus menemukan resisten sementara untuk membentuk pergerakan turun berikutnya. Disinilah kita akan menggunakan bearish fair value gap. Contohnya, kita bisa lihat pada struktur downtrend ini. Setiap kali terbentuk lower low baru, harga kemudian pullback ke atas menuju fair value gap bearish, di mana ia menemukan resisten sebelum melanjutkan pergerakan turun. Jadi kesimpulannya, dalam tren naik kita hanya menggunakan fair value gap bullish, dan dalam tren turun kita hanya akan menggunakan fair value gap bearish. Dengan cara ini, kita memastikan bahwa selalu mengikuti order flow dengan benar. Sekarang tips berikutnya, jangan pernah menggunakan fair value gap yang sudah tersentuh atau dimitigasi dalam pergerakan harga sebelumnya. Sebagai contoh, di sini kita bisa melihat fair value gap, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, harga sudah sempat menyentuh area ini. Meskipun hanya tersentuh sedikit dengan shadow, kita tetap menganggapnya sudah tersentuh atau termitigasi. Artinya, kekuatan sudah berkurang secara signifikan. Tapi perlu diingat, ini bukan berarti fair value gap yang termitigasi tersebut pasti gagal jika harga kembali untuk kedua kalinya. Hanya saja, fair value gap yang sudah tersentuh atau dimitigasi dianggap lebih lemah dibandingkan yang masih fresh atau belum tersentuh sama sekali. Tip berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa candle ketiga dalam sebuah fair value gap adalah yang paling penting. Sebagai contoh dalam bullish fair value gap, jika candle ketiga yang terbentuk adalah candle bearish, ini menciptakan apa yang disebut rejection fair value gap, yang sebaiknya kita hindari untuk menjadikannya sebagai zona entry. Alasannya adalah karena candle ketiga yang membentuk fair value gap menunjukkan candle bearish atau mulai munculnya tekanan seller. Meskipun di pergerakan selanjutnya di gap ini mungkin menciptakan sedikit reaksi bullish, namun kemungkinan besar harga akan menembusnya. Namun di sisi lain, jika candle ketiga yang membentuk fair value gap adalah candle bullish impulsif, ini disebut breakaway gap. Dan ini adalah jenis fair value gap yang ideal untuk dijadikan zona entry. Hal ini terjadi karena breakaway gap menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari buyer. Jenis gap ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk tersentuh kembali, tetapi cenderung menjadi area support yang kuat untuk pergerakan harga berikutnya. Tips berikutnya adalah menggunakan fair value gap yang terbentuk di area diskon. Sebagai contoh, di sini kita melihat pergerakan bullish yang kuat. Ketika kita menandai area fair value gap, ada beberapa fair value gap yang terbentuk. Jadi pertanyaannya, fair value gap mana yang sebaiknya kita gunakan untuk entry? Jika seperti ini, hal pertama yang kita harus lakukan adalah menandai level tertinggi dan terendah dari pergerakan tersebut. Lalu, tambahkan garis tengah.
Hal ini akan memberikan kita gambaran tentang premium dan diskon dalam rentang harga. Sederhananya, jika kita mencari peluang buy, fair value gap yang berada di area diskon inilah yang sebaiknya kita gunakan untuk entry. Karena fair value gap yang ditemukan di area diskon akan punya probabilitas lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk fair value gap bearish. Perbedaannya terletak pada kita harus memilih fair value gap yang terbentuk di area premium. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih advance, mengkombinasikan fair value gap di berbagai time frame untuk mendapatkan entry yang lebih presisi. Misalnya, kita menemukan fair value gap di time frame 4 jam yang memberikan kita area cukup luas di mana harga kemungkinan besar akan memantul dari area ini. Daripada entry dengan margin error yang besar, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil untuk mencari area yang lebih terfokus. Jika diperhatikan lebih dekat, ada fair value gap di M15 yang terbentuk selama pergerakan ini. Inilah yang seharusnya menjadi target entry kita, karena adanya confluence antara fair value gap di time frame kecil dan besar. Tentunya area ini akan menciptakan area support yang sangat kuat. Untuk tip berikutnya, cara menggunakan fair value gap sebagai zona entry yang terbentuk di area liquidity, karena ini bisa menjadi area fair value gap yang kuat. Sebagai contoh, bayangkan kita punya swing high yang jelas sebagai target liquidity saat ini. Lalu kita melihat pergerakan bullish sangat impulsif yang menembus level swing high tersebut. Pergerakan ini disebut liquidity run, yaitu ketika harga melewati swing high sebelumnya dan mengonfirmasi bahwa tren bullish masih berlanjut. Dalam kasus fair value gap, kita ingin melihat fair value gap bullish terbentuk dalam pergerakan yang menembus level likuiditas ini. Fair value gap semacam ini memiliki confluence dengan liquidity run, sehingga area ini akan menjadi area support yang sangat kuat dengan probabilitas tinggi. Kemudian ada skenario lain di mana kita kembali memiliki swing high sebagai target liquidity. Namun kali ini, setelah harga menembus level tersebut, candle justru gagal untuk close di atas level swing high. Dan konsep ini disebut sebagai liquidity sweep, yaitu ketika buyer tidak cukup kuat untuk melanjutkan pergerakan naik. Untuk fair value gap yang terbentuk dalam kondisi ini, kita sebaiknya tidak menggunakan sebagai zona entry buy. Alasannya adalah karena harga gagal menembus level swing high sebelumnya, yang menandakan kemungkinan besar arah pergerakan harga akan berubah ke arah bearish. Ini berarti kita sebaiknya mencari peluang agar terbentuknya fair value gap bearish untuk mencari peluang sell sebelum harga melanjutkan tren turun. Selain itu, konsep ini juga sesuai dengan aturan pertama yang kita bahas sebelumnya, yaitu harus selalu mengikuti alur order flow pada directional market utama. Sekian untuk video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like. Jangan ragu juga untuk menulis di kolom komentar materi apa saja yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.